Kita mau dipilih. Deng Ical siapa dan lain sebagainya. Tidak ada warna, tidak ada bawa. Itu. Tapi kalau kita tidak mengerti politik, setengah-setengah Ki, Hah? dia pikir itu jadi wali kota tujuan Mi. Jadi semuanya mau dipertukarkan, mau dijual untuk jadi wali kota misalnya. Woi kau pedagang, woi kau ASN, woi kau buruh, kau jangan mau kau urusi politik, kau kerja di dirimu, kau kerja di profesimu, nanti bisa 1 minggu terakhir itu baru ketemu ke dalam momen politik. Modal Rama itu bisa menjadi wali kota? Iya. Are you ready? Alright, the time is yours. Assalamualaikum Deng Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak Rijal. Masya Allah, yang khas dari Deng Ical adalah senyumnya memang. Iya, itu natural ini Deng Ical ya. Tidak dibuat-buat senyum ini. Anda tahu itu kalau ada yang mampu bertahan 10-20 tahun dengan hal yang sama yang bukan natural. Karena kalau ingat Deng Ical, senyum, ramah, somber. Iya, cocok itu. Itu memang yang karakter yang memang mau didesain dari awal Deng, sebelum masuk terjun ke politik, atau memang ya begitulah. Itulah Deng Ical, apa adanya. Apa adanya sih sebenarnya, karena tidak ada yang bisa didesainin yang bisa bertahan tak 20 tahun, 25 tahun selama di politik. Alright. Begitulah hari-hari dan di dunia politik yang seperti itulah. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan. Amin. Insya Allah Kakak ya. Baik Deng, kita ngobrol santai nih Deng, apalagi kita dihidangkan dengan makanan-makanan tradisional. Iya. Tapi sebelum kita sentuh ini Deng, siap. Kita perlu rapid test dulu Deng. Iya toh. Karena ini new normal Deng, ini corona, jadi kita harus banyak penyesuaian. Insya Allah ini sudah jaga jarak Deng nih. Insya Allah ya. Oh aman nih, 1 meter 75 cm berarti hampir 2 meter. Soalnya beliau ini selalu banyak mengkampanyekan, jadi saya harus mengkampanyekan jaga jarak dan sebagainya. Jadi saya harus banyak menyesuaikan. Baik Deng. Iya Kakak. Saya punya rapid test 5. Ini berupa pertanyaan dan 1 pertanyaan itu ada 2 pilihan. Jawab dengan cepat, pilih salah satu. Because life is a choice, jadi Deng Ical harus memilih. Siap. Oke Deng? Siap. Dan pertanyaan ini itu belum pernah saya sampaikan ke beliau. Baik, Deng Ical. Iya Kakak Rijal. Muhammadiyah atau PMI? PMI. Politisi atau pengusaha? Politisi. Onde-onde atau songkolo? Songkolo saya. Tawang kagak. Songkolo ini. Liverpool atau Barcelona? Barcelona. Oke, terakhir Deng. Anak muda baper atau anak muda mager? Anak muda baper lebih bagus dari majelis. Dari malas mager. gerak, iya. Okay. Ada. Saya lanjut kalau itu. Ya, saya punya satu filosofi yang relevan dengan itu. Baik. Lebih bagus GR daripada minder. Lebih bagus GR daripada minder. Sebenarnya tidak ada bagus dua-duanya. Tidak ada bagus dua-duanya. Tapi harus memilih. Iya, kalau GR kita masih punya kesempatan untuk bermanfaat, orang masih punya kesempatan untuk terinspirasi dari kita. Tapi kalau kita minder, habis segalanya, tinggal makin di rumah, mager, tinggal makin segalanya, tidak ada Mi. Tidak ada Mi. Iya. Tapi kalau baper Deng, bawa perasaan ini banyak menimbulkan masalah juga Deng kalau anak muda. Sangat. Tapi tadi Deng Ical pilih itu. Iya, sama-sama banyaknya sebenarnya. Cuma kalau kita baper masih ada kesempatan berekspresi. Orang masih bisa menilai, orang masih ada kesempatan berinteraksi. Sama tadi saya bilang GR dengan minder. Masih ada kesempatan. Tapi kalau kita mager, kalau kita minder, dia gagar apa? Dia gagar apa? Capuk mana? Tidak ada. Tena mau sama sekali. Nah, kira-kira di situ filosofinya. Jadi filosofi dasarnya yang saya percayai adalah kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak ada harapan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, orang yang tidak percaya sekalipun, orang yang tidak merasa terlibat sekalipun, atau bahkan merugikan tanda kutip sekalipun juga, itu pasti masih ada sesuatu paling tidak untuk mendinamisasi atau memberikan ilmu kepada orang, warning kepada orang bahwa jangan kau lakukan ini karena ini asosial misalnya. Oke. Nah menarik di situ Deng, saya tangkap. Iya Kakak. Deng Ical sebagai seorang yang memang ya kita kenal memang politisi. Iya. Dan kita kenal mungkin ya politisi santun lah. Politisi kemanusiaan. Politik untuk kemanusiaan. Dan saking santunnya Anda, Deng, itu kadang ya saya mohon maaf saya harus sampaikan di sini Deng. Kadang-kadang Anda dikerjai. Dan kita harus memang melakukan sesuatu, dan Anda sudah banyak melakukan sesuatu. Saya tahu sekali Deng Ical mulai dari bawah.
terus kemudian sempat juga pindah partai. Saya terus terang aja ini supaya masyarakat Makassar lihat. Kemarin sempat mau ikut berkontestasi dan alhamdulillah sempat terpilih wakil. Terus kemudian di 2018 ini ya, kalau tidak salah ada niatan untuk maju dan sebagainya. Terus tiba-tiba terhalang lagi untuk maju. Tiba-tiba masuk pileg DPR RI, saya dengar nih maju tapi diminta lagi untuk tidak maju, apa segala macam. Pindah partai, tiba-tiba ya dengan harapan bisa dapat tiket dalam tanda kutip deh. Tiba-tiba tidak dikasih lagi. Anda ini sabarnya sampai kapan deh? Tabe deh Ical. Begini Kakak Rijal. Jadi memang pandangan umum mungkin akan mengatakan seperti itu. Pejinnya. Sudah dikerjakan. Tetapi politik itu bagi saya adalah cara. Jangan bicara menghancurkan tujuan. Akidah kita jelas. Muamalahnya jangan sampai membuat akidah kita menjadi rusak. Caranya, syariahnya. Nah, kira-kira begitu. Cara tidak boleh mengganggu tujuan tak. Jadi partai mau jadi pejabat, mau jadi pejabat publik, mau jadi wali kota kan cara Ji. Ujung-ujungnya ini kan kita mau mengabdi, mau bermanfaat, mau membuat yang lebih baik, mau berfastabikul khairat. Masya Allah. Jadi jangan mikir baper kalau yang begitu-begituan. Jangan mikir baper. Jadi saya runut misalnya. Saya masuk di salah satu partai itu yang baru-baru ini, yang paling ujung malah dulu. Tiba-tiba ada partai yang ya mantap sekali Beden, tetapi ternyata meninggalkan tanpa pesan. Nggak apa-apa, kau yang bertanggung jawab di dunia akhirat, kau tonji yang kena. Anda tidak baper itu? Tidak, pasti ada, namanya manusia, tetap ada. Nggak mungkin kita tidak sakit ada. Hati deh. Pasti adalah, tetapi kan itu ujian. Dia bilang, ujian ini sabar kok, ujian ini. Sabar. Kan tidak mengganggu tujuan dia. Tidak mengganggu tujuan. Iya, yang kedua saya menganggap bahwa kalau bukan medan pengabdian tak di situ, tidak aja kan tinggal dikasih kembali Ji, aman Ji negara, ke dunia Ji nih Kakak. Sudah. Masuk di mundur-mundur sedikit, salah satu partai habis dipacuk sama kita tenaga, dikasih kau kerja untuk ini. Dipacuk. Apa kan bukan Ji, ya biar Tuhan yang balas, biar masyarakat yang nilai, biar apa. Karena kan kita memang pengabdian ya koordinator itu kalau dibilang tulus dan ikhlas, karena semuanya pasti ada pamrih. Karena tidak ada yang tidak pamrih. Mungkin karena kita pamrihnya itu ikhlas supaya kita dapat ridha Allah. Ya mungkin seperti itu Ji pamrihnya kita. Jadi cara apapun juga tidak perlu bagi sakit hati, baper boleh Ji sedikit karena kita manusia biasa. Manusia biasa. Demikian juga dengan yang lalu. Dan menurut saya sendiri secara pribadi ya semuanya akan kembali. Dan yang paling utama adalah kan kita mau mengabdi nih. Jadi kalau kemudian sistem masyarakat tidak menginginkan untuk kita mengabdi, kan selesai tugasku saya. Karena pertanggungjawabanku itu adalah semua ilmu, potensi, kemampuan yang saya miliki mesti saya usahakan untuk dijual ke yang memiliki otoritas supaya kita punya kesempatan untuk mengabdi. You mean masyarakat? Iya. Kan tugas kita ini cuma menjual diri kita, tanda kutip ya, menawarkan diri kita. Mungkin menjual ide ya, mempresentasikan bahwa saya bisa, saya kuat, saya mampu, saya doktor, belajar ke ilmu pemerintahan, belajar ke politik, pengalaman apa. Tapi kan decision makernya itu adalah masyarakat. Mungkin perspektifnya berbeda dengan kita. Tapi tugas kita itu adalah memasarkan diri kita semaksimal mungkin supaya kita punya medan pengabdian. Nah kalau saya melihat ini Deng, sembari boleh kita sambil ngopi deh. Supaya lebih santai. Karena begini Deng, saya melihat bahwa kalau kebanyakan orang menilai dan asumsi saya sebagai representasi milenial, teman-teman biasa kita ngopi Deng, apa segala macam. Deng Ical ini entah apa, kurang magnet apa sehingga kemudian tidak terlalu dilirik oleh partai. Pasti ini Deng Ical punya masalah. Terlepas daripada yang sifatnya pragmatis Deng toh. Apakah mungkin lobby-lobbynya, komunikasi politiknya, Bapak doktor ini. Kira-kira seperti itu Deng. Nah, akhirnya saya bilang, kita menangkap Deng Ical lemahnya di situ. Betul. Karena apalagi kan memang lah, sampai-sampai pernah ada bertanya, harus kami memang pakai partai? Itu demokrasi itu wajib, itu partnernya itu partai di sistem politik kita. Nah hal-hal seperti ini bagaimana sebenarnya Deng Ical menjalani ini kan? Kan
Banyak orang selalu bilang kalau kepentingan sama Mi. Oke, kepentingan sama Mi. Iya, sama Mi itu, ama Mi itu bisa dicucok hidungnya. Pokoknya ini harapan saya menganggap biar mami kau bosku, biar mami kau ketuaku, biar mami kau seniorku, tetapi kalau kau tidak bisa yakinkan pikiran dan perasaanku, biar mi tujuan tak sama, tapi saya mau lewat di sebelah sini yang enak saya rasa, yang nyaman saya rasa. Nah kadang-kadang itu tidak diterima dengan baik. Yang menyebabkan nih? Yang menyebabkan nih kan dipikir, ikut kok di belakangku. Nah itu yang problem. Saya tidak bisa lakukan itu kalau lewatnya mau lewat loncati got, karena kalau loncati got itu berarti mengganggu orang dan lain-lain. Jadi kadang-kadang yang seperti itu, maksudnya saya tidak mau taklid kepada orang per orang, tidak mau hanya sekadar itu, sehingga kadang-kadang membuat ada orang tertentu yang merasa tidak nyaman. Mau deh, tidak rapi di satu barisan. Artinya kita punya pemahaman sendiri tentang arti pengabdian pada tempat tertentu. Jadi kalau tidak sesuai ya kita belok-belok sedikit. Yang penting kita tidak melanggar, karena kan kita juga ngerti bagaimana norma sosial itu kita jalankan sama-sama. Ya kira-kira begitu jika Rijal. Jadi yang seperti itu yang kadang-kadang membuat kita tidak pas caranya, sehingga kita tidak mendapatkan kesempatan dari partainya, dari organisasinya, dari lembaganya, atau dari perahunya lah. Baik. Deng, saya mau lebih bicara antara saya, kakak dan adek lah. Siap, kakak. Karena tentu penonton kita banyak sekali. Kalau saya itu Deng buat konten yang sedikit nyerempet ke politik, itu banyak komennya luar biasa, panjang kiri kanan. Dan saya selalu mendapat banyak curhatan dari komentar netizen. Saya banyak dapat curhatan, dan curhatan itulah yang membuat saya terinspirasi lahirkan karya. Salah satu yang sederhana bicara politik begini, Deng. Ya politik kita tidak sesuai apa yang kita pelajari di kampus, apa yang dipahami oleh teori-teori dan sebagainya. Kejam memang itu politik, kejam sekali. Dan Deng Ical bukan orang yang kejam, yang saya pahami begitu. Kenapa Anda mau ini bicaraan ini Deng ini? Saya berharap Deng menjawabnya lebih ya Deng Ical, tidak seorang politisinya. Bagaimana itu Deng ini? Yang idealnya begini kakak. Yang idealnya ya. Saya tidak tahu apa yang saya mau jawab kalau saya sampai di alam akhir. Perlu ditanya, kau dikasih kemampuan, kau dikasih apa, kau bikin apa itu. Itu yang idealnya. Secara praktis bahwa kita ini memiliki kesempatan untuk membangun citra, dan kesempatan-kesempatan itu akan melahirkan kesempatan berikutnya. Yang mau tidak mau mesti kau lakukan sesuai dengan kapasitasmu. Maksudnya kalau hari ini saya sebagai ketua Palmera misalnya, mesti saya 100% konsentrasi kerjakan semua itu, karena itu akan berpengaruh bagi citra kehidupan selanjutnya. Demikian pula dengan politis. Politis itu hari ini kita ada partai ini, maka konsennya di situ. Tidak boleh kau ambil lagi partai kemarinmu atau partai yang akan datang, walaupun mungkin di hatimu ada yang kau senter-senter. Kalau kita hari ini odot-odot tak adalah si A, yang kau berpikir karena ada si B yang kau lihat senter-senter bela, maka kita punya pandangan atau kita punya cara, kita punya karakter, kemudian terpengaruh gara-gara itu. Kira-kira begitu jika kak konsistensinya jadi di partai itu. Dan kalau dibilang orang politik itu kejam, kan tergantung kita lihat pemaknaannya, karena banyak tuh politisi yang santuy tapi banyak tidak punya power Deng. Iya, dan disitulah politik itu mesti mengambil peran untuk cari itu power. Di sini mini politik yang menurut saya yang membuat banyak orang bilang kurang ajar ini politik, karena dia pikir power itu adalah tujuan. Power itu adalah tujuan. Nah power itu juga cara Ji. Saya mau lebih detail Deng. Nah begini kakak. Ini kan kita semuanya tujuan tak adalah untuk mengabdi. That's right. Iya, mengabdi karena kita mau mempertanggungjawabkan kemampuan yang dikasih Allah. Tapi kalau kita tidak mengerti politik setengah-setengah dia pikir itu jadi wali kota tujuan mi. Jadi semuanya mau dipertukarkan, mau dijual untuk jadi wali kota misalnya. Padahal kan tujuan akhirnya itu untuk mengabdi. Nah kalau dianggap itu wali kota atau anggota DPR atau apalah yang menjadi tujuan, selesai kok pasti kau pertukarkan ke semua itu secara politik. You mean bahwa di politik kita ini ya terlalu banyak dikuasai oleh mereka yang punya modal? Tidak juga.
Di pikiran saya adalah banyak yang pahami ke setengah-setengah. Pemahaman setengah-setengah itu seperti apa nih? Maksudnya, ini kan kita mau mengabdi nih. Oke. Dipikir untuk menjadi mengabdi, bagus Ki kalau jadi anggota DPR Ki, supaya lebih banyak kemanfaatan tak. Ada orang setengah-setengah dipikir menjadi anggota DPR, menjadi wali kota, itu tujuan. Nah kalau pahami bahwa nanti kau mau mengabdi, akhirnya untuk menjadi DPR, menjadi wali kota, menjadi jabatan publik yang lain, si Andre Bale tahu mah. Di situ dia cambuk, dia pikir di situ tujuannya. Padahal tujuannya adalah setelah kau jadi anggota DPR, apa yang kau bisa berikan untuk masyarakat. Jadi kalau kita dalam pandangan idealnya, kalau ternyata masyarakat tidak bisa kau kasih jadi anggota DPR, jadi wali kota, alhamdulillah tidak dikasih amanah untuk bikin yang lebih berat. Berarti kita belum dikaruniai, belum dikasih kesempatan untuk menghibahkan diri kita. Berarti kau masih ada medan pengabdianmu yang lain. Kira-kira simpel begitu gitu. Tapi kewajiban tak menurut saya adalah untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar itu mesti semua sumber daya harus dikerahkan. Termasuk modal, kehidupan privasinya kita. Kalau perlu semua dikorbankan. Di situ totalitasnya seorang politisi. Deng Ical mau seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai di situ kemudian tidak, ya kasih kembali ke atas. Kasih kembali di atas. Kasih kembali ke sandaran paling utama. Deng, kalau misalnya bicara politik, karena Anda politisi. Siap. Jadi saya harus mengupas Anda pada wilayah itu. Deng, orang masuk partai atau bergabung di partai punya posisi. Walaupun Anda tidak mungkin secara pendidikan lah, ya mungkin tidak terlalu luar biasa bagaimana. Tapi kalau kita punya modal besar, orang yang punya titel, orang yang punya kompetensi, yang punya integritas bisa dibeli. Itu kan terjadi termasuk di Makassar? Terjadi di level ya kalau dibilang persentase mungkin ada di atas 50% sedikit. Dan itu didesain dengan sangat sistematis oleh orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu? Kelompok tertentu. Orang-orang dan kelompok yang menganggap bahwa politisi itu atau demokrasi itu secara praktis adalah transaksional. Jadi mereka kampanye begini kakak Rijal. Woi kau pedagang, woi kau ASN, woi kau buruh, kau jangan mau kau urusi politik, kau kerja dirimu, kau kerja profesimu, nanti bisa 1 minggu terakhir itu baru ketemu ke dalam momen politik. Itu dikampanyekan. Jadi kita sudah lupa untuk memverifikasi, mengasesmen, mengidentifikasi dalam konteks politik ini ya. Baik enggak itu orang, cocok enggak itu orang, mimpinya sama enggak dengan mimpinya masyarakat. Karena kita juga dijejali dengan banyak campaign bahwa politik itu buat orang-orang politik tonji. Iya. Jangan mau kepusing. Tunggu mak 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, atau bahkan 1 hari terakhir, apa yang bisa kau dapatkan, itu yang menjadi bargainingmu untuk memilih seseorang. Itu dikampanyekan. Tapi kita, para politisi, tidak boleh pikir-pikir begitu. Mesti kita juga melawan dengan menganggap bahwa politik itu adalah kesempatan untuk memilih yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita lakukan yang ideal-ideal, yang baik-baik Tom. Biar media yang lain melakukan sesuai dengan pikirannya. Kalau kita maunya kan tetap berada di right side-nya, supaya kita sekali lagi politik itu adalah kesempatan untuk memberikan pengabdian. Dan Anda mau lawan itu, Deng? Tidak tunjuk saya mau lawan, kakak. Saya dengan keyakinan. Karena kalau Anda tidak melawan, Deng Ical, maka Anda seperti yang saya ceritakan tadi pengantarnya, Anda akan selalu diinjak. Tidak apa-apa kalau dia anggap kita injak. Saya dengan keyakinanku. Supaya diikuti oleh yang lain. Semakin banyak yang ikut, maka mulai berimbang. Mimpiku itu adalah bagaimana supaya banyak orang yang terinspirasi dan melakukan hal yang sama, akhirnya berimbang, dan bisa jadi besok-besok politik itu menjadi cara terbaik untuk mengabdi, cara terbaik untuk berdakwah, cara terbaik untuk menginspirasi orang. Tapi memang politik kita butuh modal. Butuh sekali. Banyak. Wow. Banyak sekali. Jadi kalau orang yang punya kompetensi, punya integritas, tapi you tidak punya modal, bro. Betul. Lebih Anda mengundurkan diri saja masuk ke politik. Itu pandangan pesimis. Karena itulah yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian melahirkan sosok Deng Ical yang banyak dengan pemahaman itu? Apa yang Deng Ical sudah lakukan untuk kemudian banyak diikuti seperti itu?
Ya kita buka-bukaan saja deh kondisi kita sejak kemudian demokrasi dibuka kerannya. Pilpres pertama kali 2004, pilkada dimulai kalau saya tidak salah 2005. Masuklah kemudian kita disulsel kalau tidak salah 2007, 2008 kurang lebih plus minus. Betul. Akhirnya situlah masuk semua para pemodal. Masuk semua yang pragmatis. Iya, merusaklah ini. Nah, asli. Deng Ical datang dengan tadi yang Anda jelaskan luar biasa. Itu menurut saya wah keren banget ini. Iya. Supaya bisa diikuti oleh orang lain. Iya. Sudah banyak yang ikuti Deng Ical? Banyak. Yakin? Banyak, yakin sekali karena kalau tidak banyak yang ikuti kabar Entem itu Deng Ical di Piluali, di arena Piluali. Tapi kan ternyata banyak. Silent majority. Jadi lebih banyak yang mau ikut sebenarnya. Cuma dia itu yang masih malu-malu, masih tidak mau tampil. Kenapa malu mereka? Ini tanya mau nanti dia. Maksudku ini silent majority, ini problem utama. Karena dia tidak mau tampil atau tidak mau ambil resiko. Nah, ini yang tidak benar. Maksud saya adalah kalau kita punya keyakinan, mestinya kita support orang yang mau tampil. Kira-kira begitu. Jadi kalau seperti saya menganggap bahwa hasil akhir itu bukan urusannya yang di atas. Tapi pertanggungjawaban adalah mampu ndak kau lakukan, kau keluarkan semua potensimu untuk berjuang sesuai dengan keyakinanmu. Bahwa kita mau jadi wali kota, maka kita mesti total brutal kasarnya. All out. Untuk merealisasikan itu cita-cita. Mau jadi anggota DPR, maka pilihan tadi situ harus all out. Kau mau jadi dosen kah, mau jadi dokter kah, mau jadi, kan kita all out di situ. Nah, ini profesi. Yang problem kalau kau anggap gitu politisi itu profesi alternatif, salah memang gitu ya. Karena konsekuensi menjadi seorang politician berarti mulai dari tidurmu sampai tidur lagi itu terikat pada norma. Nah, itu profesi. Beda kalau misalnya kita anggap itu mata pencarian, maka kita tidak merasa terikat oleh normanya itu profesi. Politisi. Iya, normanya itu profesi, kita tidak merasa terikat. Kita tidak jaga di tingkah laku, tidak ada kode etik, mau tidak ada jurusan. Tapi kalau kita merasa bahwa profesi politisi itu adalah yang kita yakini, maka semua norma, etik dan lain-lain itu mengikut ke situ. Politisi itu mesti menjadi public figure, mesti menjadi role model, mesti menjadi teladan lah kurang lebih. Dan itu yang berat. Makanya seperti saya di 2020 ini Dilan, ya politik itu berat. Biar Dilan saja. Kira-kira begitu kisah-kisahnya kakak. Baik. Deng, saya pernah baca di dalam sebuah postingannya Deng Ical di Instagram atau di Facebook atau beredarlah di grup-grup WhatsApp. Ketika kemarin 2018, yang sudah foto sesi dengan Ustadz Iqbal dan sebagainya. Tiba-tiba ada kalimat yang saya baca, seharusnya kita marah. Seharusnya kita marah, tetapi kita lebih memilih untuk diam. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan pergolakan batinnya Deng Ical di situ. Maksud saya begini, Deng. Pernahkah Deng Ical menitikkan air mata? Kok sampai segininya dibuat saya seperti ini? Atau diam yang marah yang dimaksud itu marah seperti apa? Yang harus kemudian sudah harusnya marah kayak ini, tapi kita diam saja. Mendatangkan solusi kayak itu diam. Dan bagaimana kemudian marahnya Deng Ical ini? Karena saya tidak pernah lihat Deng Ical marah. Walau alam ya, karena mungkin yang ikut sama Deng Ical, keluarga dan sebagainya, tim-tim. Tapi saya tidak pernah lihat marah Deng Ical. Tapi Anda bilang di situ seharusnya kita marah. Dengan ekspresi di gambar itu gimana Deng rasanya sebenarnya? Orang tua saya mendidik. Ini menarik. Air mata itu cuma jatuh di atas sajadah. Air mata itu hanya jatuh di sajadah. Jadi kalaupun kita marah dalam konteks sosial, kita marahnya itu, sedihnya itu memang di hadapannya jadi kita boleh mengeluh. Kenapa? Karena memang kita ini adalah khalifah di buminya. Kita ini adalah pemimpin. Masa seorang khalifah ini mau dikalahkan oleh persoalan-persoalan dunia? Kira-kira hakikatnya seperti itu bagi saya. Baik. Sehingga kalaupun juga secara manusiawi tiba-tiba kita marah, kita sedih, kita jengkel, sedapat mungkin jangan orang tahu.
Sedapat mungkin. Kenapa deh? Kenapa? Karena memang tugasnya kita itu memang kan menjadi teladan. Kalau kita marah, jangan sampai kurang teman-teman dekat itu ikut marah dan akhirnya kemudian menjadi masalah. Kalau satu kan sedikit tapi kalau banyak ribuan, puluhan ribu, bisa kacau nih negara yang negawa. Nah di situ beratnya menjadi public figure, di situ beratnya menjadi pemimpin. Beratnya menjadi pemimpin. Iya, maksudnya kalau soal rasa aja mau terlalu kasih lihat sama orang, biarlah untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu. Jadi kalau kita pulang, baru kita kasih lihat sedita sama istri Tatomo, sama anak-anak Tatomo, kalau perlu sama yang di atas mau kita mengeluh. Supaya maksud saya adalah ini untuk memperlihatkan kepada orang juga itu bahwa ya kita mesti mengorbankan sesuatu paling tidak untuk masyarakat. Kalau perasaanmu yang kau korbankan, korban perasaan bagi saja. Korban perasaan. Baper. Kecuali kalau tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain kau korbankan, alhamdulillah. Kau korbankan waktumu, kau korbankan materimu. Itu tuh yang mau dipertanggungjawabkan nanti. Di situ Kak. Di situ Kakak ya. Makanya ada mie kopi lagi nyaman. Oke, betul. Soalnya begini deh, banyak orang kemudian berasumsi bahwa dengan ada lagi kontestasi seperti ini, ada pilihan yang insya Allah mudah-mudahan ada beberapa alternatif calon pemimpin untuk memimpin Kota Makassar. Bagian daripada kita menuju kepemimpinan nasional yang ideal, dan itu dimulai dari kita punya daerah dan sebagainya. Betul, Kakak. Yakin Kadeng Ical akan berlaga? Yakin. Manusianya Deng Ical ini yakin 100%. Makassar itu identik dengan pembegalan. Ada deh, asli namanya. Baik di jalanan maupun di dalam ruangan. Baik di mana saja, di semua level ini. Tapi keyakinan itu yang menjadi modal. Tidak boleh ada satu waktu, detik, second pun itu lepas dari keyakinan. Karena bedanya manusia itu dengan manusia baik dengan manusia tidak kurang baik itu di soal keyakinan dia. Tapi kan kemarin Anda yakin juga pasti. Iya. Tapi ujung-ujungnya tidak. Enggak masalah, itu yang saya bilang tadi, kuncinya adalah soal hasil itu bukan urusan tak. Bukan urusan tak. Walaupun sudah banyak yang keluar. Mana poin semuanya, seluruh isi dunia ini dikasih keluar untuk sesuatu, tapi kalau yang di atas tidak menginginkan, kau mau apa? Kasarnya kalau dibilang begitu. Kasarnya begitu ini ya. Iya. Tetapi kan dalam kehidupan praktis yang punya otoritas. Nah itulah yang menjadi keyakinan saya. Sehingga apapun juga hasilnya itu sudah tidak boleh mempengaruhi. Termasuk ketika Anda dibegal. Mana poin? Karena banyak sekali, kalau ini Deng Ical bahaya kalau masuk arena. Iya. Kalau hitung-hitungan surveinya Kakak Toh dia bilang kalau Deng Ical sama Kakak Pade masuk maka menjadi pilihan utama itu daripada dilawan di pertandingan di luar mau dilawan. Nah, kita punya keyakinan bahwa kita bertanding dan insya Allah kita menang sehingga energi tak semuanya ke situ Ji. Kalau ada orang dengan keyakinannya mau melakukan sesuatu di luar itu ya terserah mau kok, yang penting saya punya keyakinan itu dan ini yang kita lakukan. Ya bahasanya Nana ini harus ditepo Deng Ical ini. Emang begitu beda Kakak Reja. Ditepo dong, baru ditenta dari belakang. Enggak apa-apa aja kan, yang bertanggung jawab nanti itu kan kau tuh yang bertanggung jawab disemprit kau sama wasit. Dicemooh kau sama penonton. Sebentar pulang kau dibatui kau sama orang. Pulang supporter. Dibatui kau sama supporter. Bisa kau pulang nanti di hadapan Allah kau bertanggung jawabkan gitu apa yang kau lakukan di sini. Nah itu keyakinanku. Walaupun saya juga sadar tidak bisa saya paksakan keyakinanku untuk semua, tetapi saya masih jadikan itu contoh. Berat Deng ya. Berat, makanya kasih mie Dilan Kakak. Sabar deh, kenapa harus namanya Dilan? Tidak aja Kakak. Dilan ini Bandung banget. Anak nakal, playboy. Iya. Begal. Iya. Justru dia yang begal sebenarnya. Dilan itu digital melayani. Dilan itu Fadli Ananda. Dia itu Deng Ical Fadli Ananda. Jadi kebetulan sekali Ji. Kebetulan sekali Ji, itu identik dengan sebuah simbol, dengan sebuah citra yang kita bilang tadi itu. Dan itu yang kita sepakati karena ini cepat, ini gaul, ini dimengerti orang. Ya sudahlah kita pakai itu. Dan memang brandnya kita sebenarnya adalah Somberena Makassar. Ada good people, ada energi baru,
Nah masing-masing segmen itu ada. Nah Sombere Makassar itu adalah brand besarnya kita. Kalau Dilan itu untuk segmen tertentu, positioningnya ada. Untuk Good People itu positioningnya juga ada. Untuk energi baru positioningnya juga ada. Tapi Deng, saya coba agak keluar sedikit dari Dilan. Siap, saya terganggu dengan kata Sombere. Iya. Anda mau bilang Deng Ical mau yang dia maksud Deng Ical yang lain tidak Sombere? Iya. Begitu Deng? Bukan, Sombere itu semua. Ada semua Sombere pada dasarnya. Maksud saya lawannya Deng Ical nih, calon-calon yang lain tidak Sombere. Sehingga mengangkat Sombere ini kan ramah ya. Iya. Hospitality, iya. Kira-kira itu bahasa anunya. Bahasa Torajanya. Nah itu kira-kira bagaimana deh? Karena saya lihat semua orang punya ciri masing-masing dan Anda mengambil Sombere. Iya. Bisakah modal Sombere, modal ramah itu bisa menjadi wali kota? Iya. Itu perang yang sebetulnya, yang sesungguhnya. Dengan keyakinan tak, yang mau kau pakai standar umum, kau anggap bahwa kau tidak ada uang tak, kemudian kita tidak bakalan jadi wali kota. Ya. Pesimis namanya. Kalau saya biar tidak ada uangku, tetapi kalau saya diriku yakin dan mampu, mesti saya pertanggungjawabkan itu kemampuan yang diberikan Allah itu untuk bertanding. Nah, sekali lagi hasil bukan urusanku. Tetapi memang mungkin tidak cukup uangku seperti orang lain, tetapi kan banyak temanku. Dan itu modal Anda? Itu modal yang paling berharga, saudara, teman tak. Perbanyaklah teman itu supaya itu yang modali, Ki. Mungkin tidak ada uang tak kita pegang, tetapi ada uangnya. Kakak Rija, ada uangnya, sahabat yang lain. Ngobrol ke partai begitu deh. Iya, mau dia apa Kemudian kalau dibilang orang tahu, bos, mesti kau bayar Ki itu. Oh iyo, pasti saya ikuti Ki standar sosial. Anda bayar? Ki. Saya ikuti standar sosial. Jadi kalau ada standar sosial harus begini, tetap kita ikuti prosesnya itu. Mungkin bukan sumber daya aku, mungkin bukan dari dompetku, tetapi kan banyak teman-teman yang punya dompet. Teman-teman, itu yang selesaikan Ki. Banyak teman-teman yang punya kendaraan, itu yang selesaikan Ki. Kalau kemudian ada yang bilang itu nonsen itu, ndak mungkin tuh zaman now ada kayak yang begitu. Oh, kita buktikan. Wah. Kita buktikan Ki. Jadi ada orang bilang, bos, nggak mungkin. Ya udah terserah kok kalau kau bilang tidak mungkin, tetapi bagi saya mungkin. Kemudian Sombere tadi deh. Iya. Dan Sombere itu adalah cara pandang dan cara sikapnya kita orang Bugis Makassar. Ini Makassar, Bung. Ini Makassar. Iya, Makassar ini, Bung. Yang Sombere yang mesti menang. Yang Sombere yang mesti jadi patokan. Maksudnya adalah kalau kemudian Sombere itu sudah tidak menjadi nilai-nilai luhurnya orang Makassar, whatever. Tetapi yang jelas bagi saya itu keyakinanku. Dan Anda mau jaga sekali. Mesti saya harus perjuangkan Ki itu, bos. Kita jaga Ki sama-sama. Habis-habisan? Habis-habisan. Mati-matian? Total brutal. Total brutal ya. Maksudnya supaya ini menjadi keyakinan kita. Kalau besok-besok kemudian masih ada kayak yang jaga bahwa Sombere itu adalah nilai luhur pergaulannya orang Bugis Makassar, saya bilang kalau tidak ada berarti Deng Ical yang terakhir. Biarlah yang lain tidak, tapi biarlah Deng Ical yang terakhir. Ternyata kan masih banyak teman-temanku, masih banyak saudara-saudaraku yang punya keyakinan seperti itu. Dan kita mau supaya itu menginspirasi sama yang lain juga, Kakak Rijal. Iya. Dulu mana ada orang yang bicara soal pantun, Ambek Rijal yang mulai. Dan itu kemudian menginspirasi banyak orang. Nah, kita mau juga seperti itulah. Motong kita dikenang, motong kita menginspirasi, dan motong kita memberi manfaat. Ambil peranmu masing-masing. Nah, itu misalnya saya bilang, ambil peran tak masing-masing. Deng Ical kalau tupeksunya perannya dia ada di eksekutif menjadi wali kota, ya itulah. Iya. Kita juga ambil peran masing-masing. Ya, benar. Anda, maksud saya begini Deng Ical. Kalau Anda sudah jadi wali kota, Anda sudah jadi wali kota nih. Peran-peran yang lain akan terlibat. Contoh, saya kodong konten kreator. Nah, karena anak-anak influencer. Iya, itu memang. Iya, industri kreatif apa segala macam. Mantap ya kerja ya. Itu diperhatikan nanti tuh deh. Dede aslinya nih. Kenapa? Karena keyakinan dasar saya itu adalah semua orang punya kemampuan sendiri. Dan tidak ada lebih penting dibanding dengan yang lainnya. Tidak lebih penting itu wali kota dibanding dengan guru mengaji. Sama itu. Sama pentingnya. Saya bilang selalu level dan porsinya yang berbeda. Oke. Tidak lebih penting itu wali kota dibanding dengan tukang sapu. Betul Kak.
level dan porsinya yang berbeda. Kalau kau suruh ke wali kota jadi tukang sapu, ruang lo ji, nikmati. Setelah itu jadi karena stres. Demikian pula sebaliknya. Tukang sapu, kau suruh jadi wali kota, 2 hari jadi enak, makan tidur, makan nasi kuning mantap. Hari ketiga akan ampung, mau jadi tukang sampah, mau jadi tukang sapu, mau jadi guru mengaji, karena memang dunianya di situ. Dan ini yang mesti kita pahami untuk saling menghargai. Makanya kalau kita jadi wali kota jangan kau sombong bela. Kalau kita jadi pengusaha, jadi dokter jangan kau sombong bela, karena profesi kita itu sama pentingnya, level dan porsinya yang berbeda. Deng, kalau jadi wali kota jangan kau sombong bela. Yang kemarin sombong Deng. Tidak tentu saya bilang. Kau tuh yang menilai gitu, tetapi maksudnya saya selalu tidak mau mereplikasi secara utuh langsung diriku ke orang. Gitu. Kalau saya jadi wakil wali kota, biar orang yang menilai. Berubah kayak kadang cari itu waktu dia jadi wakil wali kota, waktu dia jadi anggota DPR, waktu dia ketua Palamera, waktu dia dosen di kampus, waktu dia gembel, waktu dia ada ndak yang berubah? Maksudnya biar orang yang menilai. Jangan misalnya yang bilang saya tidak berubah. Memang satria baja hitam tidak berubah. Maksudnya biar orang, karena penilaian itu adalah kemerdekaannya orang untuk menilai tahu. Nah, filosofi dasar kami adalah tidak lebih penting itu wali kota daripada profesi yang lain, level dan porsinya yang berbeda. Itu yang ingin kami sosialisasikan, membumikan ke orang itu bahwa banggalah kau, Anda, kita semuanya itu dengan profesi kita masing-masing. Karena kalau tidak ada profesi kita, tidak ada influencer, mana bisa ini semua ide-ide ini sampai di benaknya orang secara proporsional. Maka kita menganggap zaman now ini memang zamannya dunia kreatif. Kreativitas itu anak-anak muda yang berbasis IT itu akan menjadi shortcut untuk bisa mendelivery itu pesan itu menjadi lebih cepat, jadi efisien dan efektif. Maka kita akan bikin namanya Creativity Center. Kita bikin itu namanya Gelanggang Remaja. Kita bikin itu yang namanya Buku Pesta dan Cinta Ketemu. Bayangkan waktu itu Kak Rijal, kalau buku pesta dan cinta ketemu di satu tempat, namanya Creativity Center. Semua orang kemudian punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Ada public sphere yang kita bangun, suasana kehidupan orang berekspresi. Tentu tetap ada tanggung jawabnya. Anda sudah punya konsep itu, Deng? Ada Kak. Namanya Creativity Center yang kita gabung dengan konsepnya Gelanggang Remaja kemarin, yang secara ilmiah juga itu Buku Pesta dan Cinta Ketemu, itu yang kita rancang. Jadi semacam co-working untuk semua. Working space itu semuanya public sphere, kumpul semua di situ. Ada ruang pertunjukan, ada studio, ada pusat interaksi, ada tamannya, sehingga orang juga mau ekstrim sport juga ada di situ. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi semua orang bisa berekspresi di situ, full free. Orang mau mengedit, orang mau mengupload, orang mau berinteraksi, kita siapkan sebagai kawah candra di mukanya ini orang yang mau berbakti dan mengasah kemampuannya. Baik. Deng, salah satu isu kepemimpinan hari ini di era yang sangat luar biasa kecepatannya ini adalah persoalan komunikasi publik. Hari ini ya komunikasi tidak hanya lagi melalui protokol, sorry to say, humas dan sebagainya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan pemimpinnya? That's why I mean media sosial dan sebagainya. Kalau ada komentar-komentar, ada orang mengeluh di media sosial dan sebagainya, akankah nanti Deng Ical itu dapat merespon dan dapat langsung mengeksekusi itu? Karena itu yang kami rasakan begitu sangat mahal bagi banyak kalangan pemimpin, Deng. Susah sekali kita direspon. Kadang bahkan tidak diaktifkan kolom komentar. Itu benar. Nah, begitu kita menjadi public figure, maka kemerdekaan kita mesti dicabut di wilayah publik. Nah, dalam konteks keilmuan ada one step flow communication, ada two step flow communication, ada multi step flow communication, ada komunikasi satu arah, ada komunikasi satu tingkat, ada dua tingkat, ada tiga tingkat. Kalau kita one step flow communication, kita head to head begini, kita face to face begini, aman. Kalau kemudian ada yang two step, mesti lewat media.
ada yang mesti lewat media sosial, media massa. Betul. Dan kita memiliki energi yang terbatas karena bukan Superman. Jadi kadang-kadang tidak semuanya bisa kita respon. Walaupun kita mau, tapi kita tidak mampu. Kita kemudian minta admin, bos, bantu kak dulu ya. Kau kelolakan nggak dulu, medsos kau kelolakan kayak ini. Nah yang kau tidak bisa jawab, yang sudah prinsip baru saya. Atau kau kasih tahu kan. Nah ini juga mesti dimengerti oleh publik bahwa kita mau merespon semuanya, tetapi kita memiliki kemampuan terbatas. Mau semua aja kok disayang, tetapi kan tas satu Ji yang boleh disayang betul. Iya, mamanya di rumah. Iya, kira-kira begitu Ji. Secara manusiawi, kita dikasih hasrat untuk menyayangi semua orang kakak. Tetapi kan aturannya satu Ji boleh kok sayang betul, maka yang lain itu tidak bisa. Satu jam boleh disayang, yang di rumah jam boleh disayang sekali. Kira-kira begitu kakak. Karena ada etika, ada norma, ada aturan-aturan yang mesti kita pegang teguh juga. Deng, pilkada kali ini cukup berbeda. Harus kita akui. Pandemi, kita COVID-19, aturan KPU sudah jelas. Siap kakak. Mendagri kemarin saya baru baca rilisnya bahwa apabila ada calon cakada, calon kepala daerah yang membuat pertemuan lebih dan membuat keramaian. Itu silakan bully. Ada beritanya itu deh. Betul. Silakan bully buat calon kepala daerah yang membuat keramaian. Betul. Dan insyaallah Deng Ical akan taat dan patuh samina wa ta'na. Insyaallah kakak. Insyaallah. Kakak. Kemudian kalau kita berbicara di masyarakat. Siap kakak. Kita mau dipilih Deng Ical siapa dan lain sebagainya. Tidak ada warna, tidak ada bawa. Itu. Susah. Betul, Corona ini nih. Betul. Tingkat pragmatis mungkin akan sangat tinggi sekali. Siap. Betul kakak. Bagaimana itu deh? Kakak Ijal. Itu minta tangannya. Itu minta tangannya. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau kita yakin dengan sesuatu, tidak bisa karena keyakinannya orang kemudian kita terpengaruh. Mau jadi wali kota, mau kau jadi wali kota orang kalau kau bayar sama orang ya berarti bukan saya bisa jadi wali kota. Keyakinan saya adalah wali kota itu atau jabatan itu adalah pengabdian. Kalau untuk mengabdi kita sudah bayar-bayar, bukan berarti caranta itu. Jangan deh, saya juga tidak merasa tidak mampu mempertanggungjawabkan semuanya. Saya menyimpulkan bahwa Deng Ical pasti tidak membayar. Iya. Tetapi saya bilang, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak kos dan lain-lain. Tetapi kita punya pasukan. Kita punya komunitas, kita punya tim yang senasib sepenanggungan, memiliki pandangan yang sama, dan kemudian diantaranya itu kemudian ada orang yang memiliki kemampuan. Kalau seperti saya, jangan tetapi ada tim kita yang kemudian punya kemampuan itu dan dia melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, punya sumber dayanya, alhamdulillah. Dan saya bilang mungkin Deng Ical itu satu tetapi kan banyak teman, banyak dan lain-lain. Kalau kemudian sekali lagi saya bilang hasil akhir bukan urusan kakak. Luar biasa. Biar semua orang. Saya bilang kalau memang harus ada yang terakhir, nah di situ tuh minjo buratnya Mangkasar. Buratnya Mangkasar. Di situ itu nilai-nilai somber. Di situ nilai somber. Nggak ada urusan kita dengan stylenya, lifestyle-nya orang. Kita punya keyakinan begini kok. Kalau itu melanggar norma, mari kita sesuaikan. Di situ, bos, kalau itu kita anggap melanggar norma, kita sesuaikan, Kices. Asal tidak melanggar di syariah. Kalau keyakinan saya pribadi Kalau keyakinan saya pribadi sesuai dengan agama Islam. Kalau ada juga punya keyakinan agama lain, sesuaikan dengan itu. Nah, norma itu menjadi standar sosial. Baik. Siap kakak. Menurut keyakinanku ini kakak Rijal. Iya. Itu menurut saya sangat luar biasa, Deng. Tinggal bagaimana kemudian konsistensi. Siap. Salah satu karakter dan ciri kepemimpinan kita buat konsisten, komitmen. Deng. Siap. Last but not least. Iya, cocok gitu. Sebelum kita tutup, Deng, saya akan menantang Deng Ical. Sebelum keluar dari ruangan ini, di studio ini, saya akan menyebutkan beberapa nama. Masya Allah. Dan Deng Ical wajib, kudu, mesti memberikan kesannya. Iya. Tapi hanya melalui satu kata. Satu kata? Saya akan sebut. Saya akan sebut beberapa nama, Deng.
Anda merespon dengan menyebut satu kata, kesan Anda sama orang tersebut yang saya sebutkan namanya. Insyaallah kakak. You get my point, Deng Ical? Alright, bye-bye. Ilham Arif Sirajuddin. Baik. Nurdin Halid. Mantap. Ini yakin deh ya? Iya, yakin ya. Nurdin Abdullah. Excellent. Oke. Dani Pomanto. Wow. ini jawabannya Deng Ical. Yang lebih sedikit yang lebih sedikit spesifik. Cocok menjawab. Iya. Cocok itu wow ya. Kadang-kadang tidak tahu kalau itu. Oh. Wow, oke. Iya. Munafri Arifuddin. Sahabat. Irman Yasin Limpo. Partner. Fadli Ananda. Saudara. Abdurrahman Bando. Teman ya? Iya. Oke. Fatmawati Rusdi. Belum kenal baik. Satu kata. Satu kata. Perempuan. Oke. Iya. Zunnun Halid. Adek. Itulah kesan-kesan Anda. Iya. Sama beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Iya. Ada beberapa yang Anda ingin tambahkan? Saya bilang masing-masing punya mimpi. Kadang-kadang mimpi kita tabrakan di udara. Baik. Maka karena Empat Tinggaluan bilang, pemimpin yang baik itu yang punya mimpi sama dengan mimpinya masyarakat. Demikianlah. Hadanallahu wa iyyakum. Baik, luar biasa. Kesan-kesan itulah yang kemudian nanti insya Allah akan menjadi memori, kekuatan, ingatan dan sebagainya kepada masyarakat, terutama kepada Deng Ical. Ingat Deng, insya Allah ini akan menjadi jejak digital. Betul. Otomatis ini akan menjadi pertanggungjawaban. Betul. Besok saya secara pribadi mempunyai tanggung jawab untuk sebagai alarm. Betul. Mengingatkan, Deng tabe, besok-besok lusa pernah kita sampaikan ini. Insyaallah ini tidak akan dihapus, Deng. Betul. Saya akan abadikan ini sebagai kenang-kenangan bahwa jika besok lusa mimpi itu ditakdirkan, digariskan tangan Tuhan bernama Deng Ical menjadi pemimpin Kota Makassar yang masyarakatnya sangat heterogen ini. Betul. Maka otomatis saya sudah bisa mengucapkan kata bangga bahwa beliau pernah menyampaikan ini dan disuguhi oleh kopi hitam dan tarif-tarifan. Sayangnya tidak ada songkol. Selamat berjuang Deng Ical, saudaraku, sahabatku, kakandaku. Semoga apa yang selama ini menjadi keresahan dan komitmen tadi yang Deng Ical sampaikan yang ideal itu mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengalami hambatan. Amin ya rabbal alamin. Apa kalimat penting yang ingin Deng Ical tutup kesempatan ini? Tapi kerja, saya cuma mau menyampaikan bahwa potensi yang di atas kasih untuk semua orang itu beda-beda. Baik. Dan mesti kita pertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Maka kita mesti melakukan yang terbaik. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Pokoknya hari ini kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan itu juga di semua profesi, di semua kelompok, di semua keilmuan, semuanya. Jadi sebagai manusia, mulai hari ini bos, harus lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Jadi kau bikin misalnya sesuai dengan profesimu, sesuai dengan ilmumu. Soal urusan belakangan yang lainnya, hasilnya itu bukan urusan kami. Dan itu kita mesti mulai di politik. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih banyak Deng Ical. Alright, time is over.